Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Bareng Kiper. Jadi hari ini saya akan merekomendasikan beberapa pilihan sepatu yang menurut saya sangat cocok untuk kiper ya. Jadi sebelum kita mendiskusikan yang lebih lanjut ya, kita bakal mulai dari sepatu modern ya. Itu sebenarnya secara bahan itu hanya terbagi jadi 3 jenis. Bahan yang pertama itu adalah yang sintetik, dua yang saya kasih contoh di sini ya. Lalu sepatu kulit, semua yang ada di sini. Dan yang tipe ketiga yang saya tidak ada sama sekali, yaitu sepatu knit atau rajutan. Tapi ingat, sepatu rajutan di dunia persepak bolaan itu tidak sama dengan sepatu rajutan pada umumnya. Kalau sepatu rajutan pada umumnya kita bakal pikir, oh materialnya itu terbuat dari bahan fabric atau kain ya. Di sepatu bola, kalau kamu pakai bahan itu pas hujan, itu sayonara. Kenapa? Karena pasti bakal basah banget, berserat, dan ketika kamu nendang bolanya itu rasanya lembab ya. Nah, jadinya sepatu knit atau sepatu rajutan itu bakal dilapisi oleh polimer atau plastik di bagian terluarnya atau menggunakan benang polimer ya, benang plastik seperti demikian ya. Contoh sepatu rajutan itu ada di Ortus 8 Catalyst Quiver dan juga di yang terbaru nanti itu adalah di Specs Garuda Attack ya, Specs akselerator Garuda Attack Alpha Elite ya. Itu di situ akselerator alpha ya, benar, akselerator alpha yang elite itu sudah menggunakan material knit ya, sama seperti mercurial ya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, itu adalah sepatu dengan bahan sintetik ya. Nah, seandainya sobat kiper itu sama seperti saya ya, yang bermain sebagai posisi kiper ya, sukanya itu mainnya klasik banget ya, dan juga sukanya itu menunggu bola ya, seperti kiper klasik ya, bukan benar-benar sweeper kiper. Saya pribadi lebih merekomendasikan sepatu dengan stud dasar bulat ya, seperti yang ada di Volos saya ini ya. Dan seperti yang kita bisa lihat, mayoritas sepatu kulit itu pasti menggunakan stud yang bentuknya bulat ya. Cuma beberapa ya, sebut saja seperti misalnya Specs ini yang bahannya sintetik yang menggunakan stud yang berbentuk seperti huruf V ya, atau segitiga. Sedangkan yang lain itu bentuknya stud bulat ya. Bedanya itu cuma sesimpel ada di gini. Kalau kamu punya stud yang bentuknya huruf V, itu kamu akan memiliki cengkraman lari ke depan yang lebih bagus. Namun ketika kamu mau melakukan gerakan pivot atau gerakan berputar dari poros, itu mereka akan lebih sulit. Sedangkan kalau kamu memiliki stud bulat, kamu akan lebih gampang dalam gerakan memutar. Meskipun memang feel-nya untuk tarikannya atau tancapnya itu ke tanah tidak akan sebagus yang studnya berbentuk V ya, seperti itu dulu ya. Nah, sekarang kalau seandainya sobat kiper sama seperti saya yang memiliki kaki yang lebar, saya akan lebih merekomendasikan material dari bahan sepatu kulit. Kenapa? Kita bisa lihat sepatu sintetik saya itu selalu rusak di bagian sisi terluar ini dan juga sisi bagian dalam ya. Ini bakal kita zoom in ya. Kenapa bisa seperti demikian? Itu karena kalau material sintetik itu sifatnya tidak begitu fleksibel. Jadi kalau kamu kakinya lebar sama seperti saya, dan padahal si Mizuno ini Mizuno Rebula V3 ya, itu sudah didesain untuk kaki lebar. Namun karena material sintetik memang tidak bisa di stretch sebegitu tinggi ya, tidak bisa elastis ngikutin bentuk kaki dan juga permainan sebagai kiper. Jadinya pasti di bagian ujung sini ya, ujung bagian dalam dan juga ujung bagian luar itu akan rawan koyak ya. Dan ini kita bisa lihat di Specs akselerator, bukan akselerator, ini Specs Light Speed Note 19 Ribbon ya, Elevation, sorry, itu juga memiliki problem yang sama ya. Kenapa bisa seperti demikian? Lagi-lagi karena bahannya itu yang sintetik memang tidak bisa di-stretch sebegitunya ya, tidak bisa elastis untuk mengikuti kebutuhan gerakan sebagai kiper. Jadi jika sobat kiper itu pengen membeli sepatu utama sebagai kiper, saran saya adalah gunakan sepatu kulit. Nah, di sini, jadi kita udah beres dulu ya. Saya tidak begitu merekomendasikan sepatu sintetik ya. Namun sepatu sintetik itu memiliki fungsi. Kenapa? Kalau sobat kiper bermain di kondisi hujan, sepatu sintetik itu tidak akan bertambah berat sebanyak sepatu kulit ya. Jadi dalam kondisi musim hujan, tidak ada salahnya sobat kiper ada ready stock satu pasang sepatu sintetik untuk digunakan
jaga-jaga kalau kondisi hujan atau jaga-jaga kalau sepatu-sepatu kulit itu belum kering. Karena biasanya kalau musim hujan, sepatu kulit itu bakal lebih sulit kering daripada sepatu sintetik ya. Jadi sama seperti glove, rekomendasi saya adalah sobat kiper punya minimal 2 pasang sepatu yang ready ya. Satu materialnya sintetik dan satu materialnya kulit ya. Sepatu kulit lebih direkomendasikan untuk latihan dan juga untuk permainan biasa ya. Jadi dalam kondisi normal silakan pakai sepatu kulit ya. Namun dalam kondisi hujan pilihlah sepatu sintetik. Kira-kira itu rekomendasi dari saya. Nah, sekarang kita masuk ke ke sepatu kulitnya sendiri. Di sini saya ada 3 ya. Satu ini bukan punya saya, sebenarnya punya adik saya pinjam ya. Specs Barricada Maestro Elite ya. Lalu di sini saya ada Folos Ziggy ya, yang menggunakan kulit kanguru berwarna orange. Dan yang terakhir saya ada Mizuno Morelia 2 Pro ya, sepatu kulit juga. Nah, di sini sepatu kulit itu kita bisa bagi menjadi 2 jenis. Yang 2 berwarna biru di sini itu menggunakan kulit sapi, sedangkan si Folos ini menggunakan kulit kanguru ya. Kalau sobat kiper beli sepatu yang grade-nya sejutaan ke atas ya, sejutaan itu maksudnya harga base ya, bukan harga diskon ya. Misalnya seperti Nike Tiempo Elite ya, atau Adidas Copa Plus, Adidas Copa .1 ya, atau bahkan .2 ya, point 1, point 2, titik 1, titik 2, itu mereka sudah pasti menggunakan material kulit kanguru ya. Kulit kanguru itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia lebih empuk, dia juga lebih kuat. Jadinya materialnya bisa dibuat jadi lebih tipis ya. Hasilnya sepatunya biasanya jadi lebih ringan, namun tetap memiliki perasaan empuk ya. Adidas Copa .1 ya, Point 1 ya, Nike Tiempo Elite dan juga Mizuno yang Elite itu semua pasti menggunakan kulit kanguru ya. Dan di sini jika sobat kiper membeli yang Folos, sobat kiper bisa mendapatkannya dengan harga 350.000 sampai 380.000 kalau saya tidak salah ya. Jadi untuk sepatu lokal menggunakan material kulit, saya pasti akan sangat merekomendasikan sepatu Folos ya. Saya belum sempat mencoba yang Passport atau yang Big Skull ya. Semoga akan kesampaian dalam waktu dekat ya. Tapi sejauh ini saya sangat puas dengan sepatu Folos ini ya. Sebagai perbandingan, sepatu Folos ini saya sudah gunakan hampir setengah tahun dari bulan 3 awal. Sedangkan si specs ini saya gunakan dalam waktu 3 bulan. Tapi kita bisa lihat perbedaannya begitu jauh ya. Di sepatu Folos ini cuma ada sedikit lekang di bagian jahitan yang sebenarnya normal banget ya, karena lagi-lagi tuntutan bermain sebagai kiper, loncatan dan gesekan dengan tanah itu tinggi banget ya, dan cuma ada sedikit sompel di bagian kulit yang menurut saya ini sangat wajar ya, semua sepatu pasti mengalaminya. Dan yang terpenting strukturnya masih bertahan ya, jadi kita bisa lihat di kedua sepatu ini tidak ada kerusakan-kerusakan yang dialami oleh si sepatu sintetik. Itu sebabnya saya lebih merekomendasikan sepatu kulit untuk kiper karena lebih awet. Jadi kamu bayangin, saya keluarin 350.000 seperti ini bisa tahan katakanlah hampir 1 tahun ya. Sedangkan kalau saya menggunakan sepatu sintetik, katakan saya bisa beli di harga 200.000 atau 300.000, bisa jadi dalam 1 tahun saya perlu mengganti 2 pasang ya, atau 3 pasang ya. Jadi pasti sepatu kulit itu dalam jangka panjang, selain efektif di biaya, itu juga rasanya pas ya, dalam artian dia bisa melindungi kaki kamu lebih baik ya, karena sepatu kulit itu biasanya lebih empuk ya, dan ketika kamu kena pijak atau kena benturan, mau kena dengan striker lawan atau bahkan kena dengan tanah, dengan batu kerikil seperti demikian, rasanya itu lebih terlindungi di sepatu kulit ya, seperti demikian. Dan tentu saja kamu ngomong sepatu kulit, jawara sepatu lokal ya, Specs Barricada ya. Jadi biasanya Barricada itu adalah lini sepatu kulitnya si Specs. Itu memberikan kualitas yang sangat bagus untuk harganya ya. Dari segi material, dia memang tidak bisa memberikan sebagus Folos yang kasih full kulit kanguru di harga di bawah 400.000. Sedangkan sepatu ini saya beli diskon di harga 500-an ribu, namun dia cuma memberikan kulit di bagian ujungnya ini saja ya. Meskipun salut kepada Specs, dia sudah menggunakan kulit yang bertekstur ya. Nah, apakah itu berarti Specs ini benar-benar kalah? Nah, jawabannya tidak ya. Kelemahan si Folos itu ada di stud-nya yang menurut saya terlalu simple dan juga kurang ngegrip ya. Sedangkan di Specs Barricada Maestro ini, rasa grip dari bagian stud-nya itu lebih bagus
Dan juga kualitas produknya secara keseluruhan itu lebih bagus ya. Cuma memang sangat disayangkan mereka tidak memberikan kulit kanguru ya. Lalu masuklah kita ke raja dari sepatu kulit atau Mizuno ya. Jadi Mizuno ya level pro dan elite itu sudah pasti menggunakan menggunakan kulit full. Di sini kita bisa lihat kalau tadi di specs itu kulitnya hanya ditaruh di bagian ujung sini ya, di Mizuno Morelia Pro ini dia sudah menggunakan kulit di seluruh bagian ya, dan di bagian depannya ini itu kulitnya memiliki struktur padding atau bantalan yang lebih empuk sehingga titik-titik biasanya yang kamu gunakan untuk menendang bola itu rasanya empuk sekali ya. Ketika saya menggunakan sepatu ini dan saya gunakan untuk menendang goal kick, saya tidak pernah khawatir kaki saya akan kenapa-napa. Saya tidak akan khawatir dengan perasaan sakit di kaki saya. Kenapa? Karena memang bantalannya dan struktur dari sepatu ini itu sebegitu empuk ya. Jadi kalau sobat kiper ada duitnya, saya sangat merekomendasikan untuk membeli sepatu Mizuno kulit ya untuk sepatu tanding ya. Jadi kalau saya buat ini sekarang sepatu tanding saya itu ini sepatu latihan biasa dan juga main biasa saya itu adalah Volos, dan sepatu hujan saya itu ada si Specs ya. Ini tentu saja ini sepatu adik saya pinjem ya, dan ini juga sudah kadaluarsa, sudah sayonara ya, cuma saya masih simpan. Kenapa? Karena si Volos itu bisa membangkitkan sepatu kamu lagi ya. Tapi saya nggak tahu apakah nanti studnya ini bisa saya gunakan untuk jadi dasar sepatu Volos baru saya atau tidak ya. Semoga saja bisa ya. Jadi kesimpulan dari saya adalah jauh lebih bagus untuk seorang kiper itu menggunakan sepatu kulit karena daya tahannya yang luar biasa. Saya sangat maklum jika sobat kiper masih lebih suka sepatu sintetis ya. Namun dari segi biaya dan dari segi ketahanan umur, sepatu kulit itu bisa memberikan daya tahan dan ujung-ujungnya penghematan duit yang lebih besar lagi. Selain itu, proteksi yang diberikan oleh sepatu kulit menurut saya itu sangat memadai, mengingat kiper ini kita hanya memerlukan sepatu kulit untuk menendang, kita hanya menggunakan sepatu itu untuk menendang bola goal kick yang benar-benar jauh ya. Sisanya sapuan seperti apa, ya itu menurut saya efeknya tidak terlalu besar ya. Jadi proteksi dan ditambah dengan penghematan yang bisa sobat kiper lakukan dalam jangka panjang itu membuat saya lebih merekomendasikan sepatu kulit untuk sobat kiper ya. Tentu saja selain brand yang saya sebutkan di sini dan sepatu yang saya miliki di sini itu masih ada seperti Ortus 8 ya, Catalyst, Savage ya, juga masih ada Passport dan juga masih ada dengan Big Skull ya yang bisa sobat kiper coba sendiri ya. Jadi itu saja rekomendasi saya untuk sepatu kulit ya. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.